Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji marilah selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada kesempatan hari ini selama 1 hari kita akan diskusi, sharing ilmu, sharing pengalaman berkaitan dengan masalah sistem DC power. Nah, sebelum kita mulai, ini saya perlu memperkenalkan diri dulu. Nama lengkap saya sudah saya tuliskan di sini ya. Ini nama lengkap saya, Bapak-bapak sekalian. Ini ada Pak Reksa, ada Pak siapa lagi ini? Ferry ya. Terus yang ketiga ada Pak, satunya ada Pak Reksa juga sama ya. Iya, Satunya mohon belum hadir. menginfokan Pak. Iya, Pak Reksa menggunakan 2 device karena PC-nya tidak ada audio dan kamera, begitu Pak Ali. Oke, ya, terima kasih ya informasinya Mbak Noni. Ini nama saya ya, nama depan saya Muhammad, belakangnya Ali, gelar depan belakang ya. Yang berikutnya asal saya di sini Pak, tanggal lahir saya dan tempat lahirnya. Orang Jawa Tengah. Sekarang tinggal di Yogyakarta, ini alamat lengkap. Pekerjaan utama saya sebagai seorang pengajar atau dosen. Pengalaman kerja saya di sini di berbagai macam pekerjaan yang terkait dengan bidang electrical engineering. Ini alamat email, ini alamat kontak. Ini N ya. Sekarang saya sudah dikaruniai 3 anak Pak untuk keluarga serta 1 istri. Mungkin itu Pak ya untuk perkenalan diri saya sebagai instruktur pada kegiatan pelatihan DC Power. Ada yang ingin ditanyakan silakan Pak Ferry dan Pak Reksa ini berkaitan dengan biodata saya. Lanjut saja Pak Ali. Oke, terima kasih ya. Pak Reksa, ada masukan, pertanyaan? Belum ada Pak, mungkin bisa jalan-jalan ke Medan gitu Pak. Berperkenalan Oh gitu, iya. Pak. Terima kasih undangannya ini Pak Reksa ini ya, kapan-kapan nih kalau ada kerjaan di sana atau ada kegiatan ya yang urgent nanti saya kontak nih Pak Reksa ya. Nah, tujuan dari pelatihan ini apa? Tujuan pelatihan ini saya ilustrasikan sebelum kita mengikuti pelatihan, kemungkinan besar kita ini kan jenuh nih setelah bekerja lama. Yang pertama jenuh. Yang kedua mungkin pekerjaan itu membutuhkan peningkatan kompetensi. Nah, sehingga harapannya nanti setelah mengikuti kegiatan ini, minimal kita menjadi lebih seger. Kebetulan di sini providernya fresh ya. Sebelum pelatihan mungkin belum fresh, setelah pelatihan nanti harusnya fresh ya. Jangan kebalikan. Sebelum pelatihan fresh, setelah pelatihan stres, ini materinya nggak nyambung. Ini strukturnya monoton ya, nggak ada diskusi. Nah, harapannya nanti kita menjadi lebih fresh. Syukur-syukur nanti menambah kompetensi. Nah, karena di sini kita daring, ya nanti kompetensinya dari sisi knowledge, pengetahuan. Nah, harapannya dari pengetahuan ini nanti Bapak-bapak bisa meningkatkan keterampilan. Sehingga nanti bisa meningkatkan kompetensi kerja. Nah, sebelum kita mulai, mungkin saya tanya dulu nih kepada Pak Ferry ini. Pak Ferry, background-nya dari apa ini pendidikannya Pak Ferry? Untuk saya SMK Pak. SMK jurusannya apa Pak? Jurusan listrik. Listrik ya, cocok ini. Ya. Masuk di Kokindo. Ini Kokindonya di mana nih? Cilegon atau di mana? Kalau saya kebetulan di Lontar Pak. Oh, di Lontar ya. Di Iya. Lontar itu Banten ya? Iya Pak, Banten. Banten berapa itu Lontar itu Pak? Banten 3. Banten 3?
Iya. Banten 3 ya. Ini sangat cocok ya, backgroundnya dari listrik ya. Sudah berapa tahun, Mas Ferry? Baru 2,5 tahun saya, Pak. Baru 2,5 tahun ya, lumayan. 2,5 tahun Iya. udah lumayan ya. Sudah tetap atau masih Iya. kontrak ini Pak Ferry? Alhamdulillah sudah tetap, Pak. Alhamdulillah ini sudah tetap ya di Kokindo. Oke, di Kokindo apa? PLTU atau PLTG di sana? Lontar PLTU Pak ya? PLTU batubara ya. Kapasitas berapa Pak Ferry di sana? 3 kali 315 MW, Pak. Wah lumayan, hampir 1.000 ya, hampir 1.000 MW ya. Oke, terima kasih Pak Ferry ya. Yang kedua Pak Reksa. Pak Reksa backgroundnya pendidikannya dari apa Pak Reksa? Sama Pak, dari SMK Listrik Pak. SMK Listrik juga. Pengalaman berapa tahun Pak di Kokindo? Masuk dari 2014 Pak. Wow, udah lama Pak ya, udah 7 tahun ya berarti ini. Lebih senior dari Pak Ferry ini ya. Oke. Di sana di bagian apa Pak? Di bagian operation atau di maintenance atau di HAR atau di overhaul di sana? Di HAR Pak, pemeliharaan HAR listrik kontrol instrumen Pak. Oh ya, di pemeliharaan HAR ya, di instrumen ya. Iya, oke, Pak, saya kira ya. Sama listrik Pak, sudah. kalau di EP Pak. Oh, kalau di IP sama listrik gabung ya? EP, energi primer Pak. Di energi primer listrik sama instrumen digabung gitu Pak. Oh gitu ya. Ya, memang ada beberapa perusahaan yang electrical sama instrumen ada yang digabung, ada yang dipisah. Nah, beruntung kalau digabung ya. Untungnya kita bisa belajar lebih banyak. Kita belajar electrical sekaligus kita belajar instrumen. Konsekuensinya pekerjaan kita load-nya nambah. Demikian Pak Reksa ini. Iya Pak. Ya. Tapi di sana dibagi-bagi Pak ya, tidak terlalu luas juga ya, sesuai dengan jumlah personil yang ada di sana. Kalau Pak Reksa di mana Pak? Di Lontar juga atau di mana Pak? Di Pangkalan Susu Pak, Sumatera Utara Pak. Oh pantesan di sana di Medan ya, Pangkalan Susu di sana ya. Nah, PLTU juga Pak, Pangkalan Susunya Pak? Iya Pak, betul Pak, PLTU Pak. Ya, PLTU juga ya, pembangkit listrik tenaga uap. Kapasitas berapa di Pangkalan Susu Pak Reksa? Gimana Pak, kurang di copy Pak, suaranya Pak? Kapasitas pembangkitnya berapa di sana Pak? Di sini ada 2 ini Pak, manajemen Pak, PLN sama IP Pak. Kalau IP yang megang 2 kali 200 Pak. Begitupun dari PLN 2 kali 200 juga Pak. Oh ada 2 berarti ya. Kalau yang PLN apa PJP? Ada lagi Pak. Apa? PJB nggak ada di sini Pak. Oh PJB nggak ada. Kalau di Medan adanya apa PLN yang megang? Langsung PLN gitu? Langsung PLN Pak. Oh langsung PLN. 2 unit dipegang PLN Pak. Mungkin ke depan nanti ya tetap diserahkan ke IP lah. Mungkin karena di sana masih, karena di sana mungkin masih PLN, karena PLN sekarang lebih banyak mengurus tentang manajemennya. Kalau di Jawa semua PLN enggak megang pembangkit ya. PLN itu hanya megang di transmisi sampai distribusi. Cuma di luar Jawa memang masih megang pembangkit ya. Oke, enggak apa-apa, saya kira itu masalah administrasi biar lebih efektif dan efisien ya, berkaitan dengan situasi dan kondisi. Berikutnya saya ucapkan selamat datang ini Pak Reksa dan Pak Ferry Ardianto ya, serta Mbak Noni di sini ya. Untuk berikutnya ini saya promosikan ya channel saya, isinya tentang materi training, materi kuliah ya. Jadi Bapak-bapak sekalian kalau pingin memperdalam di bidang ilmu electrical ya,
Termasuk kalau pingin kuliah nanti ya, nanti bisa masuk ke sini Pak. Ini kira-kira bahan-bahan kuliah ya berkaitan dengan masalah electrical. Nah, ada banyak materi yang saya cantumkan di sini ya, mulai dari trafo, motor listrik ya, pembangkit ya, termasuk sistem kontrol DCS ya, PLC ya, dan untuk tentu saja berkaitan dengan power supply dan elektronika daya. Nah, channel saya namanya di sini Pak ya. Bapak silakan ketik saja di sini ya. Insya Allah nanti ketemu channel saya. Nah, kita mulai dari apa ya ini? Karena saya masuk di hari kedua ya, berdasarkan mandat yang disampaikan ke saya diminta untuk menyampaikan beberapa topik ya. Nanti kalau kurang pas silahkan di bypass saja Pak ya. Nanti kita banyak diskusi supaya nanti harapannya permasalahan kita itu bisa sesuai dengan kebutuhan yang ada di lapangan ya. Nah, kita mulai dari DC power supply. Jadi di dalam sistem tenaga listrik ya, baik itu di pembangkit, di transmisi, di distribusi maupun di instalasi pemakaian, yang namanya sumber daya listrik itu ada dua jenis, yaitu sumber AC dan juga sumber DC. Pembangkit seperti yang ada di Kokindo, yang dikelola oleh Kokindo, yaitu PLTU, itu menghasilkan listrik AC. Tetapi dalam operasionalnya, banyak peralatan-peralatan seperti apa? Seperti PLC, ya, untuk relay proteksi, untuk DCS, untuk SCADA, itu membutuhkan catu daya DC. Jadi di sini antara listrik AC dan DC ini nggak bisa kita pisahkan. Listrik AC yang dihasilkan oleh pembangkit itu harus berkualitas, harus andal, dan harus mempunyai stabilitas yang tinggi. Untuk bisa mencapai ini, maka dibutuhkan dukungan listrik DC. Kalau di pembangkit, ya, itu nanti ada yang namanya eksitasi. Nah, eksitasi itu adalah listriknya listrik DC. Yang kedua tadi ada peralatan proteksi. Peralatan proteksi di sana ya, proteksi maksudnya electrical atau instrumen, karena tadi digabung ya jadi satu ini Pak ya, Pak Reksa ya. Proteksi ya masuk electrical ya. Kalau catu dayanya nanti masuk apa ya, karena di sini DC. Ya juga masuk instrumen dan electrical. Yang berikutnya di sana ada PLC Pak ya. Pak Reksa, PLC-nya di sana pakainya apa Pak? Siemens atau Omron atau Zelio atau ABB? Siemens Pak kalau di sini Pak. Siemens ya. Seri berapa Pak? Iya, S7 Pak, berapa? 300, 400, 200 Pak. S7 200. S7 200 ya. Nah, ini untuk power supply-nya itu membutuhkan listrik DC. Power supply-nya berapa Pak untuk Siemens di sini? 48 atau 24 atau 110, 220? 24 volt DC Pak. 24 volt DC ya. Ini untuk peralatan PLC. Ya, dia butuh listrik DC. Untuk relay proteksi, power supply di sana banyaknya pakai apa Pak? Relay proteksinya? Apa yang pakai elektromagnetik atau sudah pakai elektronik sekarang? Atau dua-duanya masih dipakai ini Pak? Banyak sih elektromagnetik Pak di sini Pak. Elektromagnetik berarti masih yang jadul ini Pak ya? Iya Pak, betul Pak. Ya enggak apa-apa Pak, elektromagnetik ya. Settingnya masih pakai manual itu, pakai deep switch gitu Pak? Untuk setting apanya ya Pak ya? Setting arus, setting waktunya. Ya kita biasa manual Pak, di program Pak. Ada juga tambahan di luar gitu Pak, pakai timer gitu Pak. Pakai atau timer. dari switching dari lokal Pak, proteksi di luar.
Oh iya, itu ya untuk masalah relay proteksi yang pakai manual ya. Nah, memang ini perkembangannya seperti itu. Untuk power supply-nya di sana berapa untuk relay, Pak? Berapa volt DC-nya? 12, Gimana Pak? 24. Pak? Untuk tegangan DC? DC di sini ada yang 110, ada yang 24 masih Pak. 110 dan 24 ya. Untuk yang DC. Iya Pak, betul Pak. Kalau di tempatnya Pak Ferry, gimana Pak Ferry? Untuk relay proteksi sama Pak, tapi kebanyakan di 110 pakai. 110 DC ya. Oke, untuk PLC-nya pakai apa di sana Pak? Kurang tahu kalau saya Pak. Saya soalnya kebetulan di bidang listrik saja. Oh, di bidang listrik saja ini ya. Iya. Nggak apa-apa Teknisi ya. listrik unit. Di teknisi listrik unit ya. Oke ya, jadi nanti di sini kita akan membahas, karena di sini judulnya DC Power Supply, lebih banyak ke DC-nya. Walaupun nanti juga ada AC-nya ya, karena DC Power Supply itu bisa bersumber dari AC ya. Baik nanti berupa rectifier ya, maupun berupa baterai atau UPS, itu sumbernya tetap dari listrik AC. Nah, sehingga nanti kita bisa diskusi masalah bagaimana nanti DC power supply-nya. Untuk DCS-nya di lontar ada Pak ya? Cuma mungkin nggak ngerti Pak Ferry karena nggak ngurusi ini. Ada DCS-nya ada Pak. Ada ya. Pakainya DCS-nya apa Pak? Yokogawa atau Alan Bradley atau Siemens juga? Nah, mungkin kurang tahu juga ya. Kalau Pak Reksa di sana DCS-nya pakai apa Pak? Gimana Pak? DCS-nya ada Pak? Ada Pak. Pakainya apa di sana? Yokogawa atau Siemens atau Alan Bradley atau ABB? Kalau untuk DCS sendiri itu Pak di CCR Pak, kita kan bidang energi primer Pak, masih PLC aja Pak. Oh iya ya, itu yang di kontrolnya ya, yang di control room-nya. Bapaknya di energi primernya. Oke ya. Nah, ini gambaran tentang kebutuhan ya listrik DC. Jadi listrik DC itu banyak dipakai ya untuk berbagai macam peralatan. Terutama di sini peralatannya adalah tentang tadi ya, relay proteksi untuk kontrol baik PLC, DCS maupun SCADA kalau ada ya. Terus yang berikutnya juga ada motor-motor DC. Nah, di sini ada motor DC nggak di sana, Pak? Di tempat Pak Reksa, motor DC. Untuk kontrol misalkan kalau governor ya, itu kan pakai misalkan motor servo ya. Nah, itu juga motor servo ada yang menggunakan motor DC ya. Motor DC ada Pak Reksa? Ada Pak. Untuk turbin biasanya itu Pak kalau di sini Pak, pada saat dia blackout gitu Pak. Ya oke, itu ya salah satu dari aplikasi dari catu daya DC. Nah, ini memang untuk beberapa bidang ya, itu ada perbedaan berkaitan dengan sumber tegangan DC. Pada umumnya sumber tegangan DC yang banyak dipakai ya di industri, baik industri pembangkit, oil, gas, ya, industri food and beverage dan industri proses yang lainnya, itu menggunakan tegangan ya, ada yang menggunakan tegangan 110 dan 220 untuk DC. Nah, sedangkan untuk catu daya dari peralatan-peralatan kontrol itu biasanya pakai 24, ada juga yang pakai 48, ada juga yang pakai 220, ada juga yang pakai 220. Nah, ini adalah berbagai variasi tegangan yang dibutuhkan untuk catu daya DC. Nah, sedangkan untuk motor-motor besar itu nanti tegangannya mengikuti dari nameplate yang ada di motornya. Nah, motor-motor besar biasanya digunakan untuk apa? Motor besar biasanya digunakan untuk alat angkat dan angkut. Nah, ini yang biasa menggunakan motor-motor DC.
Nah, sehingga ini juga perlu satu daya DC. Kalau untuk eksitasi itu tegangannya kecil ya, biasanya untuk eksitasi butuh tegangan sekitar 500 volt ya. Itu untuk eksitasi generator. Untuk mengatur agar generator mempunyai tegangan yang konstan. Nah, satu daya DC itu sumbernya dari mana? Satu daya DC sumbernya ya dari listrik AC. Sumbernya dari listrik AC yang disearahkan. Menyearahkannya pakai apa? Yaitu pakai rangkaian rectifier. Selanjutnya ya, ini bisa disimpan ya pada perangkat yang namanya UPS. Nah, di dalam UPS nanti ada baterai yang digunakan untuk menyimpan energi listrik. Sayangnya, ya, penyimpanan energi listrik sampai dengan sekarang itu tidak bisa dilakukan dalam jumlah yang besar. Seandainya nanti listrik bisa disimpan dalam jumlah yang besar, kira-kira Pak Reksa dan Pak Ferry senang enggak ini kira-kira? Pak Ferry dulu. Senang Pak, bisa agak hemat. Yakin Pak senang Pak? Misalkan nih Pak ya. Asal nggak hilang loh Pak. Asal nggak hilang. Ya nggak hilang Pak, kalau tidak ada discharge nggak hilang. Iya. Baterai itu kan disimpan bertahun-tahun dan nggak hilang Pak ya. Iya. Energinya nggak hilang. Asalkan dijamin ya tidak terjadi discharge. Nanti kita bahas ya gimana nanti untuk pemeliharaan baterai, komisioning baterai agar energinya tidak hilang. Ya ada caranya ya. Kalau kita biarkan di alam terbuka ya bisa terjadi discharge. Kalau terjadi discharge walaupun kecil, lama-lama ya energinya hilang. Kalau Pak Reksa senang nggak kira-kira Pak? Kalau ditemukan baterai seukuran PC ya bisa menyimpan energi 1 mega. Senang nggak kira-kira ini? 1 megawatt ya. Cuma seukuran 1 PC. Pastinya lebih berguna kali lah Pak ya dari baterai-baterai sebelumnya yang harusnya dia dirangkai seri lebih besar gitu Pak volumenya. Kalau itu kan kecil cuma kapasitas lebih besar gitu Pak ya. Ya. Senang Pak ya? Lebih bermanfaat ya versi lebih Pak bermanfaat Pak. Ferry Pak Reksa dan Pak Pak Ferry ini ya. Tapi kalau bagi saya sendiri malah justru agak mengkhawatirkan Pak. Kenapa Pak mengkhawatirkan? Seandainya ada baterai ya, ukurannya 1 PC itu kan ukuran berapa? Paling tingginya 30 cm, lebarnya paling sekitar 20 cm gitu ya. Panjangnya paling sekitar 40 cm. Itu kalau kemampuan 1 mega, saya pasang timer untuk short, saya pasang di tempat umum gimana kira-kira Pak? 1 mega kalau terjadi short kira-kira arusnya berapa Pak? Kalau tegangannya misalkan, kalau tegangannya 380, arusnya kira-kira berapa besar Pak? Kira-kira bisa terjadi ledakan nggak di situ Pak? Pasti bisa Pak. Pasti bisa. Oleh karena itu memang Tuhan itu maha adil ya. Kenapa teknologi baterai tidak dibuka secara frontal? Ini kalau teknologi baterai dibuka secara frontal itu bahayanya lebih tinggi. Jadi mirip bom Pak ya. Karena energi sebesar itu disimpan dalam media yang kecil. Nah, sehingga perkembangan baterai itu pelan-pelan. Sampai dengan sekarang ya teknologi baterai itu perkembangannya tidak secepat teknologi-teknologi yang lain. Nah, sekarang kita lihat ya, sumber dari listrik DC itu berasal dari mana? Sumber listrik DC itu berasal dari berbagai macam sumber yang bisa kita dapatkan. Yang pertama dari mana? Yaitu dari rangkaian konverter, rangkaian pengubah dari AC menjadi DC. Atau kita kenal dengan istilah rectifier. Nanti akan kita bahas rangkaian rectifier. Nah, rangkaian rectifier di sini ada 2 sumber. Sumbernya bisa dari listrik AC 3 fase
maupun listrik AC satu fase. Kalau di industri kebanyakan nanti sumbernya 3 fase, walaupun ada juga yang sumber 1 fase. Nah, nanti kita bahas dua-duanya. Rectifier yang sumbernya 1 fase maupun rectifier yang sumbernya 3 fase. Nah, ini nanti aplikasinya di mana? Ya, aplikasinya nanti digunakan untuk sumber listrik DC. Baik untuk sumber langsung, seperti halnya eksitasi generator, itu sumbernya langsung diambilkan dari output generator, ada yang diambilkan dari luar. Kalau yang langsung diambilkan dari output generator, nanti di sana ada rangkaian untuk rectifier. Nah, yang kedua, listrik DC bisa didapatkan dari mana? Yang kedua bisa didapatkan dari solar cell. Nah, ini nanti IP mestinya sudah mulai memikirkan bagaimana investasi untuk pengembangan solar cell di sini. EBT. Di Lontar belum ada wacana untuk ke sana, Pak Ferry? Wacana untuk solar cell gitu, Pak? Iya, betul. Belum, Pak. Ini yang sudah merintis itu kan di Cirata. Waduk Cirata itu, Pak. Itu di danaunya rencananya mau dikasih solar cell. Karena solar cell itu EBT, ya, energi terbarukan. Kalau PLTU kan dia pakainya adalah batu bara. Alhamdulillah kita cadangan batu baranya melimpah, ya. Ini sekarang dunia sedang geger, Pak. Gegernya kenapa? Karena harga batu bara kan sekarang lagi naik nih, Pak, ya. Kerasa enggak ini Pak Ferry sama Pak Reksa ini? Kerasa, Pak, stoknya nggak terlalu banyak. Betul. Ini stoknya nggak berani nyetok banyak, bener nih. Karena kalau nyetok barang nih harganya lagi tinggi. Jadi yang lagi seneng itu orang-orang Bukit Asam, Pak. Kalau di Lontar ngambilnya dari mana, Pak? Bukit Asam atau dari Sangatta, Pak? Kurang tahu, Pak, kalau itu, Pak. Nggak pernah Kurang tahu nanya-nanya ya? ke situ. Ya. Iya. Kalau di apa namanya? Reksa yang di Sumatera Utara ngambilnya dari mana, Pak? Bukit Asam atau dari sana, Pak? Kalimantan. Ada yang dari Bukit Asam, Pak, ada yang dari Kalimantan, Pak. Ya, dua-duanya Dua ada. suppliernya, Ya. Pak. Suppliernya Iya, dua. Ya. Nah, ini memang yang lagi seneng-senengnya itu Bukit Asam, terus KPC, ya, terus United Tractor yang berkaitan dengan batu bara. Ini apa namanya? Harganya lagi bagus-bagusnya. Sehingga di dunia lagi krisis, Pak. Alhamdulillah kita masih bisa bertahan karena cadangan batu bara kita melimpah. Nah, sehingga konsep PLN itu ke depan akan melakukan migrasi, Pak. Jadi nanti ini penting karena Bapak ini di pembangkit ya, Pak Ferry, Pak Reksa, alhamdulillah ditempatkan di bidang kontrol ya. Jadi ngerti tentang DC, Pak ya. Seandainya nanti ya IP, Kokindo, PLN itu nanti melakukan migrasi, migrasinya pelan-pelan, Pak ya. Namanya migrasi itu enggak cepat. Ada bertahap. Sehingga nanti sudah siap ini ya. Nah, berikutnya sumber listrik DC itu bisa berasal dari aki atau baterai. Saya kira di sana banyak, Pak ya, Pak Reksa ya. Untuk baterai kira-kira jumlahnya ada berapa, Pak? Kalau untuk lebih spesifikasi jumlahnya kurang tahu, Pak. Cuman kalau untuk backup di PLC sendiri ada itu, Pak, UPS baterai, Pak. Ada UPS baterai, Pak ya. Di sana pakainya baterai basah atau kering, Pak? Kurang tahu kali, Pak. Soalnya belum pernah ada inspeksi untuk baterainya, Pak. Cuman output dari si baterainya aja biasanya pemeriksaan gitu, Pak. Pemeriksaan dari output baterainya, ya. Kalau Pak Ferry untuk baterai gimana, Pak? Untuk baterai di setiap unit kalau yang 110 ada 52, cuma ada 2 section A sama B gitu, Pak. Kalau
yang 220-nya ada satu session saja, 104 totalnya. 104 ya. Oke, Iya. cukup banyak. Pakainya basah atau kering, Pak? Untuk unit 2 sama 3, alhamdulillah sudah kering, Pak. Untuk yang unit 1 masih basah. Alhamdulillah sudah kering. Jadi Berarti seneng yang kering nih, Pak. enak gitu, Pak. Iya. Kalau kering itu free maintenance, Pak ya? Iya. Jadi nggak perlu top up air gitu. Kan enak buat pemeliharaannya. Iya, betul. Karena ini ada potensi bahaya ya. Baterai itu ada potensi bahayanya karena ini kimia, Pak ya. Iya. Berikutnya untuk sumber DC itu bisa dihasilkan dari generator DC. Jadi nanti ada generator ya yang menggunakan mesin DC yang menghasilkan listrik DC. Ini biasanya untuk pembangkit lama ya, yang model eksitasinya masih menggunakan dari luar. Nah, ini eksitasi dari luar bisa dihasilkan dari pembangkit DC. Tapi sekarang jarang, Pak ya, pembangkit DC ya. Yang berikutnya ini bisa juga dihasilkan dari wind turbine. Wind turbine yang menggunakan generator DC. Karena wind turbine ada dua, ada yang pakai generator DC, ada yang pakai generator AC. Nah, sedangkan yang berikutnya untuk sumber listrik DC ini dihasilkan dari UPS. Kalau UPS nanti dia menghasilkan listriknya AC. Tetapi nanti dia menyimpannya dalam bentuk listrik DC. Nah, ini bisa dimanfaatkan sebenarnya untuk AC maupun listrik DC. Oke, Pak, ya, untuk ini tadi ada yang mau dibahas, Pak, sebelum kita lanjutkan? Ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan? Silakan Pak Reksa atau Pak Ferry jika ada pertanyaan. Izin bertanya, Pak Ali. Ya, silakan Pak Ferry. Pak, untuk solar cell, apakah harus outputnya itu DC? Apakah bisa jadi AC gitu, Pak? Atau ada komponen yang emang tertentu bisa jadi DC saja gitu, Pak? Ya, terima kasih Pak Ferry atas pertanyaannya. Untuk solar cell itu secara default dari pabriknya itu output tegangannya DC, Pak. Ini output tegangannya DC. Nah, bagaimana nanti kalau bebannya AC? Kalau bebannya AC, nanti di sini perlu dirubah, Pak. Dirubah menjadi dari DC dirubah menjadi AC. Rubahnya pakai apa? Pakai rangkaian yang namanya inverter. Bisa difahami, Pak? Jadi nanti dirubah pakai rangkaian inverter. Sehingga nanti dia bisa untuk mensuplai dari daya listrik yang dibutuhkan untuk listrik AC. Nanti saya jelaskan untuk inverter ya, rangkaiannya seperti apa. Nah, sebenarnya untuk inverter itu tidak hanya digunakan untuk ini, ya. Di sana kan ada juga yang namanya VSD, ada nggak, Pak? Ada, Pak. VSD ada ada ya? Motor biasanya. Ada. Nah, untuk kontrol motor. VSD itu isinya apa toh? VSD itu isinya inputnya AC, ya. Nanti dia diubah menjadi DC. Setelah diubah menjadi DC, dia difilter. Setelah difilter nanti dia diubah lagi menjadi AC dengan frekuensi yang berbeda. Sehingga nanti dengan frekuensi yang berbeda itu bisa untuk melakukan kontrol motor. Motor AC itu kecepatannya kan N sama dengan 120 dikalikan F dibagi P. Kalau frekuensinya saya turunkan, maka kecepatan motor bisa kita kontrol. Demikian juga sebaliknya, kalau motor pingin saya kecepatannya saya naikkan, ya frekuensinya saya naikkan. Bisa difahami ini Pak Ferry? Bisa, Pak. Oke, terima kasih ya. Pak Reksa, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Mau bertanya, Pak. Tadi kan ya, silakan. Solar cell sendiri, Pak. Itu kan udah tersimpan di baterai gitu, Pak. Solar cell belum ada baterainya, Pak. Kalau dari sistem sendiri, kalau udah masuk ke baterai, Pak, pada saat di inverter ke AC gitu, Pak, itu dropnya perhitungannya gimana ya, Pak? Berapa lama gitu, Pak? Iya, Pak. Terima kasih. Gitu.
Ya, terima kasih Pak untuk pertanyaannya ini ya. Perhitungannya gimana? Ini tergantung dari setiap baterai punya yang namanya kapasitas Pak, yaitu Ah. Apa itu Ah? Yaitu adalah ampere hour. Contoh Pak ya, baterai punya kapasitas 100 Ah. Artinya apa Pak 100 Ah ini? Baterai ini dapat bertahan selama 100 jam ya, jika bebannya itu 1 ampere. Bisa difahami Pak Reksa? Bisa Pak. Kalau bebannya itu 2 ampere, tahan berapa jam Pak? Tahannya berarti menjadi 50 jam. Gimana Pak? ya 50 ya. Kalau bebannya 2 ampere, dia tahannya berapa? 50 Pak. Bagi 50. Kalau bebannya 5 ampere, tahannya berapa jam? 20 Pak. 20. Paham ya ini ya? Ini kalau bebannya AC Pak. Nah, bebannya DC. Bagaimana kalau bebannya AC? Nah, kalau bebannya AC berarti kan dari baterai ini kan nanti ada rangkaian konverter. Konverter dari DC diganti ke AC. Nah, setiap konversi energi pasti ada efisiensi. Nah, nanti dilihat di datasheet-nya Pak, konverternya efisiensinya berapa? Kalau efisiensinya konverter hanya 50%, maka ini separuhnya Pak. Kalau tadi 100 jam itu di DC, karena di sini inverternya efisiensi 50%, maka kalau bebannya 1 ampere, dia hanya tahan 50 jam. Bisa difahami ini Pak Reksa? Bisa Pak. Pak Ferry bisa? Bisa Pak, bisa. Nah, ini ya. Jadi tergantung dari apa Pak? Efisiensi Pak. Nah, efisiensi tahunya dari mana Pak? Efisiensi nanti bisa dilihat di nameplate. Jadi orang teknik itu mesti harus mengacu pada nameplate. Biasanya setiap produk itu punya nameplate. Trafo punya nameplate. Motor punya nameplate. Generator punya nameplate. Ya. PLC punya nameplate. DCS punya nameplate, termasuk inverter itu juga punya nameplate, termasuk VSD ya. Nah, nanti dilihat di situ. Pak, kalau di nameplate tidak ada efisiensinya Pak. Ya, kalau nggak ada ya nanti karena orang teknik ya diukur Pak ya. Bisa difahami Pak? Bisa Pak. Diukur ya. Bapak pakai aki yang 100 Ah. Masukkan ke rangkaian inverter tadi ya. Nanti di situ kasih beban 1 ampere. Nanti dihitung tahannya berapa jam. Kelamaan Pak kalau begitu ya, arusnya dinaikkan. Arusnya 100 ampere, tahan berapa jam. Kalau dia tahan 1 jam berarti efisiensinya 100%. Tapi tidak mungkin ya. Kalau hanya tahan 45 menit, ya berarti dia efisiensinya 75%. Kalau dia hanya tahan setengah jam, berarti efisiensinya 50%. Kalau dia hanya tahan 25 menit, berarti efisiensinya 25%. Begitu ya, Pak Reksa ya? Baik, Pak. Oke ya, itu berkaitan tadi dengan masalah inverter. Nah, sekarang kita bahas untuk rangkaian charger atau rectifier. Nah, rangkaian rectifier itu sumbernya bisa dari listrik AC 1 fase maupun listrik 3 fase. Nah, ini adalah blok diagramnya. Ya. Blok diagram dari rangkaian rectifier atau baterai charger
itu nanti sumbernya dari listrik AC masuk ke trafo. Kalau listrik AC-nya 1 fase, trafonya 1 fase. Kalau listriknya 3 fase, trafonya 3 fase. Setelah nanti masuk ke trafo, berikutnya nanti masuk ke rangkaian rectifier. Nah, rangkaian rectifier nanti kita bahas. Isinya apa? Isinya bisa pakai dioda, bisa pakai SCR, bisa pakai komponen-komponen elektronika daya yang lain. Ini Pak Reksa sudah familiar dengan elektronika daya belum, Pak? Gimana, Pak? Kurang jelas, Pak. Sudah familiar dengan komponen elektronika daya belum? Kalau familiar belum, Pak. Mungkin masih belajar, tahap belajar, Pak. Oh ya, oke ya. Nanti kalau mau belajar nanti bisa lihat di video saya ya. Cari di Ya, Pak. playlist elektronika daya. Nah, di sana ada komponen namanya dioda, ada transistor, ada FET, ya, ada tiristor atau SCR, ya. Ada yang namanya di sana juga ada yang namanya IGBT. Nah, kalau di Kokindo mesti kalau untuk power supply-nya karena dayanya besar pakainya IGBT. Ingat Pak ya, IGBT, bukan L Pak ya. Tapi pakai I, jangan salah tulis ya. Nah, di sini rangkaian rectifier-nya. Nah, berikutnya nanti setelah disearahkan di rectifier, berikutnya nanti di filter. Karena di rectifier masih mengandung ripple. Nah, nanti saya jelaskan ripple-nya itu maksudnya apa, ya. Nah, setelah nanti di filter, selanjutnya nanti diatur supaya tegangan outputnya konstan. Yang bagus tegangan DC itu yang seperti ini, Pak, konstan. Nah, nanti dicek, ya. Tegangan DC yang ada di sana itu outputnya konstan seperti ini atau tidak. Kenapa di sini butuh konstan? Karena kalau masih ada ripple, nanti bisa menimbulkan panas. Kalau menimbulkan panas, PLC cepat rusak. Kalau menimbulkan panas, baterai cepat soak. Kalau ada ripple, ya, nanti DCS-nya tidak bisa bekerja dengan baik. Relaynya kadang kerjanya juga ngawur, ya. Karena apa? Karena supply DC-nya itu tidak bagus. Bisa difahami Pak Reksa? Bisa, Pak. Pak Ferry bisa ya? Nah, ini nanti yang harus diukur, ya. Gimana nanti kita memelihara sistem DC power ini agar nanti bisa mendukung proses dengan baik. Nah, ini kalau yang tadi 1 fase. Bagaimana sekarang kalau yang sumbernya 3 fase? Kalau sumbernya 3 fase, kita bisa lihat di sini rangkaiannya, ya. Kita bisa lihat di sini rangkaiannya, ya. Ini sumber AC 3 fase. Nah, 3 fase nanti ada 3 macam hubungan. Ada bintang, ada segitiga, dan ada zigzag. Nah, untuk di sini yang digunakan adalah bintang. Jadi di sini sumbernya AC terhubung secara bintang. Di sini nanti dihubungkan dengan rangkaian rectifier. Nah, ini adalah rangkaian yang namanya rectifier. Atau bahasa Indonesianya itu penyearah. Yang tadinya sumbernya bolak-balik dirubah menjadi searah. Setelah menjadi searah, nanti difilter. Filternya pakai apa? Pakai kapasitor. Nah, setelah itu nanti sebenarnya di sini ada namanya komponen regulator. Agar hasil DC-nya menjadi bagus atau konstan. Selanjutnya nanti masuk ke beban. Apa bebannya? Bebannya bisa baterai untuk dicas, bebannya bisa relay, bebannya bisa eksitasi generator, bisa juga nanti untuk catu daya PLC,
bisa juga nanti untuk catu daya DCS atau untuk beban-beban motor listrik DC. Sampai di sini bisa difahami? Ini Pak Reksa dan Pak Ferry ya. Bisa, Pak. Kalau Bisa. belum jelas silakan ditanyakan Pak ya. Ya, Kalau Pak. ada yang belum jelas langsung saja ya, langsung kita bahas. Baik Pak, nanti kalau belum jelas nanti kita tanya Pak. Terima kasih Pak Reksa dan Pak Ferry ya. Nah ini tadi bloknya, ini contoh Pak ya. Ini inputnya dari AC. AC berapa sih kalau 3 fase? 3 fase yang paling banyak digunakan 380. Nanti di sini masuk ke rangkaian rectifier. Nah, nanti mau dirubah menjadi tegangan DC-nya berapa? Kalau tegangan DC-nya nanti mau menjadi 750 volt, ya nanti dinaikkan oleh nanti rangkaian di sini ada boost converter. Apa itu boost converter? Ya, itu rangkaian penaik tegangan. Ini contohnya. Nah, setelah dinaikkan nanti di sini ya dinaikkan menjadi tegangan ini. Maka di sini nanti akan mengeluarkan output. Outputnya berapa di sini? Misalkan outputnya variabel. Bisa dari 400 menjadi 1000. Nah, ini contoh untuk bagaimana nanti melakukan ya catu daya pada peralatan listrik dengan sumber DC. Nah, di dalam listrik DC nanti juga kita perlu ada yang namanya grounding. Supaya nanti kita bisa safety. Karena berurusan dengan listrik ada potensi bahaya. Hati-hati nanti di sana Pak ya. Kalau kita berurusan dengan listrik. Kadang-kadang orang itu berpendapatnya salah. Oh listrik DC itu nggak berbahaya. Salah atau benar Pak? Listrik DC tidak berbahaya? Salah Pak. Salah. Sama bahayanya. Listrik AC berbahaya, listrik DC juga berbahaya. Cuma nilainya berbeda. Kalau listrik AC yang berbahaya, tegangan lebih dari 50 volt. Kalau listrik DC itu lebih dari 110 volt. Jadi kalau kita bekerja di 110 volt, ya ini udah masuk bahaya. Jadi jangan coba-coba ya menyentuh tegangan DC 110 volt ya tanpa adanya perlindungan. Kadang-kadang Pak nggak apa-apa Pak, ya nggak apa-apa sekali 2 kali, berkali-kali ya masalah ya kan. Apalagi kalau tegangannya lebih besar. Ya kalau 110 volt DC mungkin bahayanya tidak terlalu tinggi. Tapi tetap berbahaya ya. Kalau Bapak ingat alat pijat listrik ya, pernah pijat listrik enggak ini Pak Reksa ini? Yang pakai getar itu Pak. Belum pernah Pak. Belum pernah ini. Pijatnya manual nih sama istri ya. Kalau Pak Ferry udah pernah pijat belum yang pakai listrik itu? Pakai TENS misalkan. Oh, belum pernah juga ya. Itu pakai tegangan sekitar 70 sampai 80, Pak. Itu bisa enak kan 70 80, tidak mematikan tapi enak ya. Tapi kalau tegangannya lebih dari 110 itu bahaya. Jadi kalau di sana relay tegangannya 110 ya kita harus pakai pengaman. Bisa difahami ya ini Pak Pak Ferry dan Pak Reksa. Nah, kita bahas yang paling sederhana. Yang paling sederhana adalah rangkaian penyearah 1 fase. Nah, ini contoh aplikasi rangkaian penyearah nih ya. Penyearah atau rectifier adalah rangkaian elektronika yang dapat mengubah listrik AC menjadi listrik DC. Sumbernya listrik AC 1 fase maupun 3 fase. Ini contoh ya. Ini banyak digunakan untuk charger HP, charger laptop. Ini untuk adaptor peralatan-peralatan elektronik. Ini kalau di industri nih, ya, yang besar, misalkan untuk motor-motor listrik yang besar, untuk elektrolisis, ya, dan untuk yang lainnya. Nah, nanti kita lihat yang di pembangkit seperti apa. Nah, komponennya apa aja, Pak, untuk komponen dari rectifier?
Komponen pertama dari rectifier itu adalah trafo. Kalau yang 1 fase trafonya kecil, karena dayanya kecil. Kalau yang 3 fase ya nanti trafonya besar. Pakai trafo untuk pemakaian sendiri. Kalau untuk pemakaian sendiri di lontar pakai berapa kVA, Pak? Trafonya, Pak? Pak Ferry? Untuk speknya kurang ini juga, Pak. Kurang hafal untuk speknya. Kurang hafal nih ya. Nanti perlu tahu juga ini. Tapi karena memang tidak bagiannya nggak ngerti, Pak ya. Tapi ngerti ada trafonya, Pak ya? Ada, Pak. Ada. Kalau Pak Reksa di sana pakai trafonya berapa, Pak itu, Pak? Itu masuk listrik ya? Trafo buat apanya, Pak? Buat penggunaan sendiri yang ada di pembangkit, Pak ya, untuk eksitasi ya, untuk kontrol ya, itu kan pakai trafo sendiri nanti sumbernya ya. Sama, Pak, kalau untuk trafo pemakaian sendiri itu kan ke unit gitu, Pak. Jadi kurang tahu juga, Pak, speknya gitu, Pak. Speknya kurang paham ya. Ya tapi nanti ngerti ya, ada trafonya itu nanti untuk sumbernya. Iya, Pak. Walaupun nanti yang melakukan maintenance beda divisi ya. Kalau untuk trafo divisinya apa itu? Ada HAR-nya juga, unit, ada listrik unit ya. Nah, listrik unit ya. Nah, di sini komponen yang kedua apa setelah trafo yaitu adalah dioda. Nah, ini dioda ini, Pak. Simbolnya seperti ini dioda ya. Ini dioda yang sudah dirangkai dalam rangkaian bridge. Ini dioda 1 fase yang sudah dirangkai menjadi bridge. Jadi nanti di sini sudah tinggal kita masukkan mana yang input, mana yang output. Biasanya ada tandanya, ada yang minus mana, yang plus mana. Kalau yang sumber mau dapat plus minus enggak masalah. Tapi yang masalah itu yang outputnya itu harus jelas mana positifnya, mana negatifnya. Nah, berdasarkan rangkaiannya di sini untuk rangkaian rectifier dapat dibedakan menjadi 6. Kalau pertama ditinjau dari sumber masukannya itu ada yang 1 fase, ada yang 3 fase. Yang kedua kalau kita dilihat dari sisi penyearahannya nanti ada yang half wave, setengah gelombang, ada yang full wave atau gelombang penuh. Yang ketiga kalau dari sisi pembebanannya, kan nanti bisa digunakan untuk beban relay. Relay itu berarti RL ya, ada induktif dan resistif. Ada yang digunakan untuk beban-beban lampu. Lampu itu berarti R. PLC itu R. DCS R ya. Tapi kalau nanti untuk motor listrik, untuk relay itu RR. Nah ini untuk konsepnya. Konsepnya adalah inputnya adalah AC, bisa 1 maupun 3 fase, outputnya adalah listrik DC. Isinya apa? Nah nanti kita bahas di sini. Kalau kita sebagai maintenance HAR gimana? Yang penting nanti kita ngecek AC-nya gimana, DC-nya gimana. Yang rangkaiannya ini kan black box, Pak ya. Kecuali nanti kita butuh maintenance dalemannya. Oh, ternyata diodanya ada yang rusak. Diodanya rusak ya, kita ganti diodanya. Oh, IGBT-nya rusak ya, kita ganti IGBT. Oh, unit ininya rusak ya, kita ganti. Tapi kalau di industri kadang-kadang rusak ini ganti 1 modul ini. Sehingga kita asumsikan di sini black box, nggak perlu tahu. Yang penting apa? Yang penting nanti inputnya baik, ya. Oh, inputnya sudah sesuai standar, outputnya sudah sesuai standar, aman. Pekerjaan maintenance aman, Mbak ya. Masalahnya kalau outputnya tidak sesuai standar, nah ini nanti kita harus mencari penyebabnya apa. Kenapa ini DC-nya kok harusnya 24 volt? Kenapa tegangan keluarannya cuma 20 volt? Pernah kejadian, Pak Reksa? Pernah, Pak, itu, Pak.
Ini terjadi drop tegangan. Setelah dianalisis penyebabnya apa, Pak? Kira-kira kok terjadi drop tegangan? Biasa kalau untuk drop kabel bisa itu Pak. Ada sisi kebakar yang menyebabkan sedikit short gitu Pak. Ya, nanti kita analisis ya. Penyebabnya bisa banyak. Yang pertama itu mungkin sambungan kabelnya kendor. Pernah Pak kabelnya longgar, kendor? Pernah Pak, cuman kasusnya dia dropnya habis gitu Pak, nggak ada nilainya lagi Pak untuk outputnya. Nah, kalau dropnya habis ya lebih mudah sebenarnya. Nah, dropnya terlalu tinggi. 24 volt, dropnya di bawah 5 volt ya. Ini udah parah banget ini. Nah, mesti ini mungkin ada kabel yang putus ya. Atau memang di sininya rusak rangkaian ininya. Nah, nanti dicek. Ditrace ya dari belakang dulu. Dari belakang tegangannya di sini. Nanti cek lagi naik ke atas terminalnya. Di terminal berapa? Distribution boardnya nanti berapa? Nanti dicek lagi ke sumbernya. Jangan-jangan nanti baterainya sudah nggak mampu untuk menaikkan tegangan di sana. Nah ini nanti perlu kita cek. Ini pengecekan ya. Kalau Pak Ferry gimana Pak? Pernah terjadi drop tegangan untuk listrik DC Pak? Untuk biasanya di chargernya Pak per kubikelnya gitu ada yang drop, ada yang over gitu. Ya terima kasih Pak Ferry ya. Nah ini memang nanti ada banyak masalah ya. Yang penting nanti kita bisa untuk menyelesaikan masalahnya. Penyebabnya apa? Ya. Nah kita lihat di sini. Ini adalah rangkaian rectifier. Dalemannya seperti apa? Ya, dalemannya itu seperti ini, Pak. Bisa difahami ya, Pak ya? Ternyata dalemannya apa? Ya, dalemannya rangkaiannya seperti ini. Dalemannya isinya adalah trafo tadi sama dioda. Ini kalau yang satu fase, Pak ya. Yang 3 fase tadi kita bahas ya. Nah, di sini bentuk gelombangnya ini seperti ini, Pak. Ini input, ini outputnya. Jadi gelombangnya masih ada ripple-nya, Pak ya. Sehingga nanti di sini perlu difilter pakai C. Kalau difilter nanti gelombangnya jadi seperti ini. Nanti lebih halus. Setelah difilter nanti dipasang regulator supaya nanti gelombang DC-nya menjadi lurus. Kalau misalkan di sini 24 volt ya 24 voltnya lurus. Nah, nanti dicek ya. Outputnya itu 24 volt atau tidak. Cuma biasanya kalau di industri ngeceknya kan hanya nilainya saja, Pak ya. 24 atau tidak gitu, Pak ya. Pernah ngukur pakai osiloskop enggak, Pak Ferry? Untuk biasanya kalau pakai osiloskop itu pas waktu overhaul saja, Pak. Ya, jadi pas waktu kalau over. Untuk pemeliharaan rutinnya enggak. Pemeliharaan rutin pakainya multimeter aja, Pak ya? Iya, pastikan tegangannya saja. Nah, pasti nilai tegangannya. Ya, benar. Kalau di overhaul, minimal di overhaul, Pak ya, commissioning ya. Di testing and commissioning. Uji. Ya, nanti diuji. Pas waktu diuji, itu nanti dicek. Apakah dia nanti bentuk gelombangnya sudah rata atau belum. Karena ini nanti akan mempengaruhi kualitas dari peralatan yang dicatu. PLC, DCS, relay, ya, motor-motor, lampu indikator, termasuk eksitasi. Kalau nanti ada ripple, ya, nanti ini bisa menimbulkan panas. Ya. Nah ini untuk perhitungannya. Kalau ada yang tanya, gimana perhitungannya Pak? Ya ini perhitungannya di sini. Tegangan keluaran untuk listrik AC menjadi DC, maka tegangan keluarannya seperti ini. 2 kali Vm dibagi dengan Pi. Sedangkan untuk VRMS-nya atau V efektifnya adalah
0,707 dikalikan Vm. Ini untuk yang satu fase. Bisa difahami ya, Pak Ferry? Pak Reksa? Pak, boleh diulangi Pak? Kurang jelas gitu Pak. Ya, ini untuk perhitungan ya nilai tegangan DC dari sumber AC. Sumbernya kan listrik AC. Nah, sumber listrik AC itu karena AC itu nilainya berapa? Ini nilainya begini. V sumber sama dengan Vm kalikan sinus omega T. Vm-nya itu Vmax. Vmax itu kalau di gelombang AC kan begini, Pak ya. Yang dimaksud dengan Vmax itu begini. Nah, ini namanya Vmax. Dari titik 0 sampai maksimum itu namanya Vmax. Nah, berapa nilai yang terukur pada multimeter? Kalau yang diukur pakai multimeter itu adalah VRMS. Nilainya berapa? 0,707 kalikan Vmax. Bisa difahami ya, Pak Ferry sama Pak Reksa? Nah, berapa nilai tegangan DC hasil penyearahan? Itu rumusnya di sini. Tegangan outputnya seperti ini, karena masih mengandung ripple, ini kan tegangannya masih mengandung ripple, maka untuk perhitungan yang terukur di multimeter itu adalah tegangan efektif. Nah, tegangan efektif nanti bisa kita hitung dengan rumus di sini, yaitu Vm dibagi dengan akar 2, atau sama dengan 0,707 dikalikan dengan Vm. Jadi nanti kalau kita hitung berapa nilai tegangannya, kalau tegangannya dari AC itu 380, ya nanti kita bisa hitung berapa nilai DC-nya ya 0,707 kalikan Vm-nya ya, atau 0,707 dikalikan kalau satu fase 220 ya. Ini untuk output tegangan DC-nya. Nah, bagaimana kalau bebannya? Ya, silakan Mbak. Iya, Noni, karena silakan. waktu sudah menunjukkan pukul 10 lebih 2 menit, kita istirahat terlebih dahulu ya Pak, selama 15 menit begitu. Ya. Kita Siap, Mbak kembali Noni, lagi ya? pada pukul 10:18 begitu. Ya, terima kasih. Kita break dulu ya, Pak Reksa dan Pak Ferry ya. Baik, Betul Pak. Pak, ngopi Baik, Pak. ngeteh.